Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, tetangga-tetangga saya yang saya cintai karena Allah, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Maha Baik, Allah sempurna di dalam nama, Allah sempurna di dalam sifatnya. Dan tentunya perhatikan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhingga, walaupun sering sekali kita membalas kenikmatan itu dengan kemaksiatan dan dosa. Banyak di antara kita diberikan kenikmatan pagi, siangnya sudah berbuat kemaksiatan. Ada yang diberikan kenikmatan sore tetapi malamnya sudah berbuat dosa. Tapi itu pun tidak pernah menjadi alasan bagi Allah menghentikan laju oksigen yang kita hirup. Makanan-makanan lezat tetap kita cicipin, dan minuman segar tetap kita reguk dan membasahi tenggorokan kita, walaupun sering sekali kita masih membalas kenikmatan dengan kemaksiatan. Menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang paling beruntung adalah orang yang telah bersandar kepada Allah. Orang yang bersandar kepada Allah tidak akan kecewa di dunia, dan Allah tidak akan mengecewakan ia dalam kehidupan kaum akhiratnya. Makanya kalau ada guru, ustadz, bukan guru atau bukan ustadz kok kecewa, biasanya akan permasalahannya itu satu, karena dia banyak berharap kepada makhluk dan meninggalkan harapan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah sumber bencana dalam kehidupan kita. Dan yang kita syukuri adalah ketika kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa di salah satu majelis yang sangat Allah cintai, yaitu adalah majelis ilmu. Semoga setiap ilmu yang Allah mudahkan untuk kita bukan menjadikan kita sombong, bukan menjadikan kita suka merendahkan orang lain, hanya karena berbeda pandangan dan berbeda istihad yang kita pilih dari mereka. Karena fungsinya ilmu adalah benih yang harusnya menumbuhkan sifat kasih sayang di antara orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak sama itu biasa. Yang tidak biasa itu ketika kita menjadikan ilmu pembenaran, sikap kita untuk membenci dan menghujat orang, lalu memvonis orang dengan seenak hati kita. Karena sesungguhnya ilmu yang Allah berikan kepada kita itu betul-betul harusnya menjadikan kita berkasih sayang sebagaimana Muhajirin dan Ansor. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu berkata, orang yang sombong itu Pak ada tiga, tapi yang paling parah itu nomor tiga. Orang yang sombong yang pertama itu orang yang sombong dengan hartanya. Ada yang kedua orang yang sombong dengan jabatannya, dan yang ketiga itu orang yang sombong dengan ilmu dan amal ibadahnya. Orang yang sombong pertama dan yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, akal kita masih bisa memaklumi walaupun itu sangat tercela dan bisa menjadikan kita terpleset menuju neraka. Tapi orang kalau sombong dengan harta dan kedudukan, kita bisa memaklumi hartanya banyak. Mungkin rumahnya 200 miliar, mungkin mobilnya 2M, mungkin sekali sarapan 4 juta Pak. Makanya kalau dia sombong, walaupun itu tercela tetapi masih kita bisa maklumi. Kalau ada orang yang sombong dengan jabatan, itu pun kita bisa maklumi karena jabatannya dilihat banyak orang dan diinginkan banyak orang. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, yang paling parah itu sombong dengan ilmu dan ibadah. Ilmunya belum tentu 100% benar, ibadahnya pun belum tentu dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis, tapi dia sudah menyombongkan orang lain dan merendahkan orang lain. Lah yang disombongkan apanya? Dan semoga kita tidak termasuk orang yang mendapatkan ilmu tapi menjadi pembenar atas sikap kita untuk menghinakan orang lain dan merendahkan orang lain. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah ilmu yang menumbuhkan sifat kasih sayang di antara kita. Karena termasuk ibadah sunnah itu bukan hanya sholat kita yang sesuai Rasul, tapi termasuk ibadah sunnah itu adalah hati kita mencintai orang yang beriman, walaupun terkadang satu dan dua perkara belum sama di antara kita, tapi kita tetap saling mencintai karena iman dan ketakwaan. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan harapan kita. Semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Saya sedikit mengkritisi tadi, Bapak. Saya bukan kedatangan karena memang sudah di sini dari dulu. Jadi sebenarnya tidak kedatangan. Jadi mungkin beliau tidak tahu kalau saya tetangganya beliau. Dan alhamdulillah betul, saya tadi cukup kaget, ternyata mau sholat istisqa tapi ternyata tidak jadi. Ini baru kali ini saya mendapatkan ada sholat istisqa tidak jadi karena sudah keduluan hujan.
Jadi masyarakat Bekasi itu mustajab doanya. Baru niat aja sudah Allah turunkan. Memang masyarakat Bekasi itu kota yang indah bagi yang bersabar. Nah, kita yang bersabar Pak, insya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita, keberkahan untuk warganya, dan keberkahan para pemimpin di Bekasi. Semoga selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pemimpin kita pun tidak alergi kepada hukum-hukumnya Allah, karena hukum dan syariatnya Allah tidak bermaksud untuk menzalimi setiap orang, tetapi bermaksud untuk memuliakan setiap manusia. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah tema yang sebenarnya adalah nasihat untuk saya sendiri. Tapi kalaulah nasihat ini bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu, tentunya saya bersyukur betul ketika kita diberikan nasihat oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita akan berikan judul, yaitu adalah Mabuk Dunia. Dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan nasihat ini dari Allah dan Rasulnya, dan bisa memperbaiki apa yang kurang betul dalam kehidupan kita. Sebelum kita menyampaikan itu, kita menyampaikan terlebih dahulu dalam muqaddimah. Kita ini Pak, kalau ingin sehat, salah satu di antara yang kita lakukan selain menjaga pola hidup dan pola makan adalah bagaimana kita secara rutin memeriksakan diri kita untuk memastikan apakah ada penyakit yang berkembang di fisik kita dan tubuh kita ataukah tidak. Orang yang sering cek lab itu mereka termasuk orang yang mengetahui apabila ada penyakit di dalam fisik dan tubuhnya. Mereka akan lebih dini mengetahui tentang penyakit itu. Mungkin dokternya bisa mengantisipasi kalau ternyata di dalam tubuh kita ada penyakit. Akhirnya memudahkan kita untuk mengendalikan penyakit itu dengan izin Allah, kalau kita mengetahui penyakit itu lebih awal. Salah satu di antara keruwetan kita kalau mendapatkan penyakit itu adalah ketika penyakit itu kita ketahui sudah dalam stadium lanjut, karena kita tidak pernah memeriksakan diri kita ke lab, dan akhirnya ketika ketahuan stadiumnya sudah stadium lanjut, dan akhirnya dokter susah untuk mengendalikan dan susah untuk mengobati dengan izin Allah karena kondisinya sudah berlarut-larut. Dan itulah yang sering kita dapatkan dalam kesehatan kebanyakan manusia. Sama pula dengan penyakit fisik. Ternyata ada pula penyakit yang kita dapatkan di dalam hati kita dan jiwa kita. Karena sesungguhnya penyakit bukan hanya fisik, tetapi jiwa kita pun memiliki penyakit. Dan penyakit jiwa ini pun terkadang ini parah Pak, ketika kita tidak mengetahuinya dan ketika kita tidak memahaminya. Sehingga banyak di antara kita tanpa sadar mereka tidak mengetahui ada penyakit yang tumbuh di dalam hatinya dan jiwanya, karena dia kurang sekali untuk menganalisa, akhirnya menyebabkan penyakit ini berlarut-larut dan susah untuk ditangani. Apa penyakit yang ada di dalam hati kita, di mana penyakit ini bisa timbul kepada siapapun saja? Maka penyakit ini adalah hubud dunia, yaitu adalah cinta kepada dunia ketika kelewatan batas. Ini penyakit memang tidak sama sebagaimana penyakit zina yang kelihatan dengan alat kelamin dia melakukan dosa. Ini penyakit memang tidak sebagaimana penyakit membunuh yang dengan tangan dan kakinya dia menghilangkan nyawa orang. Tapi penyakit cinta kepada dunia kelewatan batas ini penyakit yang sangat lembut dan tidak terasa. Dan penyakit ini bukan penyakit eksklusif Pak. Penyakit ini epidemik, bisa mengenai kepada siapapun, ustadz ataupun bukan ustadz, guru ataupun tidak guru, ngaji atau tidak ngaji. Salah satu penyakit yang sangat kita khawatirkan mengenai kepada diri kita itu adalah kalau sudah diri kita tersengat kasmaran berat dengan urusan dunia. Ketika kasmaran berat dengan dunia itulah akhirnya kita mendapatkan berbagai macam kerusakan dalam kehidupan kita. Ketika kita tersengat dengan penyakit itu, sadar ataupun tidak sadar. Dan kita sudah sering sekali mendapatkan nasihat dari orang-orang alim yang berdiri di mimbar khutbah ketika hari Jumat, yang duduk di majelis semacam ini ketika memberikan nasihat kepada kita. Karena salah satu di antara biang kerusakan itu adalah ketika kita sudah tersengat dengan cinta kepada dunia secara berlebihan. Dan itulah yang menjadikan kita ingin mendeteksi apa itu mabuk dunia dan apa itu sifat-sifatnya ketika kita sudah tersengat dengan penyakit cinta kepada dunia. Karena saya khawatir kepada diri saya, kalau kita tidak membahas perkataan para ulama ketika mereka mendefinisikan cinta kepada dunia,
Kita khawatir jangan-jangan kita ini sudah terkena penyakit itu, tapi karena kita tidak mau mendeteksi dan tidak mau untuk memeriksa, akhirnya penyakit itu berlarut-larut. Dan akhirnya ketika sudah berlarut-larut dalam stadium lanjut, maka sesungguhnya susah untuk mendapatkan nasihat ketika kita sudah tersengat penyakit yang semacam itu. Dan itulah yang mengkhawatirkan untuk kita semuanya. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita ingin mengetahui kapan sih seseorang itu disebut sebagai budaknya dunia ketika dia sudah mabuk dengan dunia. Karena sering sekali kita mendengar kata-kata orang-orang solih, jangan menjadi budaknya dunia. Tapi kadang-kadang kita juga masih bingung apa definisi dan apa indikator seseorang itu disebut sebagai budaknya dunia. Kadang-kadang ketika kita mendengar jangan menjadi budaknya dunia, langsung diri kita itu menepis dan mengatakan insya Allah saya bukan budaknya dunia. Tapi indikator apa yang menjadikan kita disebut sebagai budaknya dunia pun kita kadang-kadang tidak tahu. Dan kita ingin membahas perkataan ini sebagaimana perkataan Imam Ibnu Rajab. Kita ingin tahu apa sih indikator orang itu disebut sebagai budaknya dunia, supaya diri kita ini mampu meraba apakah kita ini budak dunia ataukah tidak. Dan maaf, kajian ini bukan untuk memvonis orang lain, tapi untuk memeriksa diri kita. Karena ilmu itu adalah untuk suudzon kepada diri kita, husnudzon sama orang. Saya tidak mau nanti kajian ini dipakai untuk memvonis orang. Jangan sampai nanti habis kajian ini kita WA abang kita, mas ternyata kamu itu budak dunia, ada di situ. Ini untuk diri kita. Maka kemudian kita ingin tahu apakah kita ini budak dunia ataukah tidak. Supaya kemudian kalau kita budak dunia, ayo kita ambil nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama salih dari kalangan terdahulu, apa yang harusnya kita lakukan, racikan obat apa yang harusnya kita kerjakan. Karena penyakit yang tidak kentara itu ya penyakit cinta kepada dunia dan mabuk sama dunia. Kalau zina, Pak, orang berzina itu pertama kali pasti menyesal. Orang minum khamr pertama kali itu pasti menyesal. Orang yang membunuh pertama kali itu langsung kalut bagaimana dia menghadapi hukuman, Pak. Tapi kalau orang mabuk dunia dan kelewatan mencintai dunia secara berlebihan, dia tidak akan merasa adil. Karena penyakit ini memang penyakit yang sangat lembut. Dan penyakit ini bisa terkena kepada siapapun, berjenggot ataupun tidak berjenggot, cingkrang ataupun tidak cingkrang, ngaji atau tidak ngaji. Sesungguhnya penyakit ini bisa menimpa kepada siapapun di antara kita. Dan kita khawatir kalau penyakit itu menimpa kepada kita dan kita tidak tahu tentang penyakit itu sampai kita tua dan renta, dan akhirnya penyesalan yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Dan itulah yang kemudian kita ingin bahas. Ternyata budak dunia itu ada 5 indikatornya. Kalau ada di antara saya 5 ini kemudian kita temukan pada diri kita, entah karena bisikan syaitan atau karena dominasi hawa nafsu yang kuat, maka kita ini secara konfirm dan sah disebut sebagai budaknya dunia kalau 5 perkara ini melekat pada hati kita. Dan kita ingin tahu apa sih indikator supaya kita ngecek bahwasanya kita ini secara sah dan konfirm meyakinkan bahwasanya kita ini budaknya dunia. Dan inilah yang menjadi pembahasan kita. Sebelum kita membahas 5 perkara itu, kita bahas dulu sebentar. Apa sih impactnya, Ustaz? Kalau saya tersengat kepada dunia, kalau saya kasmaran berat dengan dunia, kalau saya itu mabuk dengan dunia, itu apa sih yang kita dapatkan dari efek buruk ketika kita semacam itu? Karena kita paham mencintai dunia itu boleh sewajarnya, yang tidak boleh itu mencintai dunia secara berlebihan. Dan maaf ya Pak, cinta kepada dunia itu bukan ditunjukkan dengan fasilitas, bukan. Ada orang kaya dia tidak cinta sama dunia, ada orang miskin cinta dunia secara berlebihan. Karena cinta kepada dunia itu indikatornya bukan kepada fasilitas dan bukan kepada apa yang kita miliki, tapi indikator orang itu dikatakan tersengat dan kasmaran berat dengan dunia itu ketika dia memiliki sifat-sifat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak bicara tentang masalah fasilitas kehidupan kita. Tapi sebelum kita membahas itu, kita bahas dulu apa sih impactnya kalau kemudian kita ini terkena dan tersengat dengan dunia. Karena virusnya dan bakteri yang ditimbulkan dari dunia itu betul-betul memberikan kepada kita kerusakan. Apa yang kemudian kita dapatkan efek buruknya? Para ulama menyampaikan, Imam Ibnu Rajab berkata ada 3 impactnya. Yang pertama,
Pangkal dari semua kerusakan kehidupan kita itu dimulai kalau kita sudah cinta kepada dunia secara kelewatan batas. Makanya kemudian sampai kita mendapati hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Pangkal dari semua kerusakan yang terjadi di atas muka bumi ini pasti ada masalahnya dengan kecintaan kepada dunia. Jadi kalau kita menyelusuri Pak, semua kerusakan yang terjadi di atas muka bumi itu ujung-ujungnya itu masalah duit, ujung-ujungnya masalah dunia yang kelewatan batas ketika dia ingin menggenggamnya dan ketika dia ingin mencintainya secara berlebihan. Perempuan bisa melepaskan kancing bajunya di hadapan laki-laki, memberikan kehormatannya secara terhina, tidak ada walinya, tidak ada kemudian saksinya, lalu kemudian dia berzina dengan laki-laki, itu pun juga ujung-ujungnya duit. Bahkan tidaklah kita mendapati orang itu bisa memperjualbelikan ayat dengan harga yang murah, itu juga ujung-ujungnya duit. Tidaklah orang kemudian melakukan kerusakan sampai kita mendapati permusuhan yang terjadi antara abang dengan adiknya, itu juga ujung-ujungnya adalah dunia. Makanya betul, sebagaimana dalam satu riwayat kita diingatkan secara lembut, hubbud dunya rasulul khati'atin. Cinta dunia itu pangkal dari semua kerusakan. Makanya dalam satu sirah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ada sahabat Nabi namanya Rajul Unfuwah, orangnya solih, orangnya baik Pak, tapi bisa jadi murtad ya gara-gara duit. Masa Ustaz? Iya. Kita apa nggak membaca dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ada seseorang yang bernama Rajul Unfuwah, orangnya baik Pak. Bahkan termasuk salah satu teman baiknya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Umar pun berkata rajulun khair, rajulun karim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebut Rajul Unfuwah itu laki-laki yang baik. Ketika Rasulullah mangkat, ketika Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu menghadapi masalah yang pertama apa? Ketika beliau menjadi khalifah, beliau menghadapi masalah membesarnya gerakan nabi palsu yang diketuai oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Mereka berpusat pada satu tempat yang bernama Yamamah. Dan semakin gede Pak, karena Musailamah Al-Kadzdzab itu pintar ngomong. Ketika ketika kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, tugas pertamanya ini. Karena tugasnya khalifah itu apa? Hirasatuddin wa siyasatuddin dunya biddin, menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan agama. Maka ketika Abu Bakar sebelum memerangi itu kemudian Musailamah Al-Kadzdzab, diutus orang yang menjadi delegasi untuk mengingatkan kesalahan Musailamah Al-Kadzdzab sebelum diperangi. Karena sebelum memerangi itu harus ada orang yang kemudian mengingatkan. Siapa yang ditunjuk oleh Abu Bakar? Rajul Unfuwah Pak. Nah, kita paham ya, dalam sebuah kaidah bahasa Arab, ikhtiyar rajul dalilu unwan aqlihi. Pilihan orang itu menunjukkan kualitas akalnya. Yang milih Abu Bakar, berarti tidak main-main. Rajul Unfuwah kemudian diperintahkan pergi ke Yamamah menasihati Musailamah Al-Kadzdzab supaya sadar kesalahannya ketika dia memprovokasi orang mengikuti dia padahal dia nabi palsu. Bukannya Rajul Unfuwah menyadarkan Musailamah Al-Kadzdzab, Pak. Musailamah Al-Kadzdzab ngiming-ngimingi duit sama kemudian Rajul Unfuwah, ngiming-ngimingi jabatan sama Rajul Unfuwah, dan mengiming-imingi posisi yang kemudian tidak pernah didapatkan Rajul Unfuwah kalau dia bersama para sahabat. Tidak kuat Pak. Pancaran harta itu memilaukan dan kemudian membutakan mata hatinya Rajul Unfuwah. Murtad Rajul Unfuwah dan menjadi pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Dan ketika terjadi perang Yamamah, ketika akhirnya ajakan untuk bertobat tidak direspon oleh Musailamah Al-Kadzdzab, ditandai dengan murtadnya Rajul Unfuwah, akhirnya terjadilah perang Yamamah, perang besar Pak. Dan ketika dalam peperangan itu pasukan Musailamah Al-Kadzdzab itu kalau Musailamah Al-Kadzdzab sendiri dibunuh oleh Wahsy, dan Wahsy membunuh Musailamah Al-Kadzdzab itu sebagai sebuah dedikasi untuk membalas bagaimana kejahatan dia ketika pernah membunuh Hamzah. Maka ketika bergelimpangan itu kemudian mayat dan korban-korban itu Pak, ternyata ada peristiwa menarik. Abu Hurairah itu memperhatikan satu persatu jasad yang meninggal di pasukannya Musailamah Al-Kadzdzab Pak. Yang dicari siapa? Rajul Unfuwah. Rajul Unfuwah. Oh, ini orangnya. Ketika Abu Hurairah melihat Rajul Unfuwah, maka Abu Hurairah itu antara sedih dengan senang. Sedih kenapa? Karena itu sahabatnya, meninggalnya bukan di barisan kaum mukminin, tapi meninggalnya di barisan orang yang murtad mengikuti nabi palsu.
Tapi kemudian senang, lega dia, bukan senang, lega. Kenapa? Karena ternyata Abu Hurairah bersama Rajul Unfuah dan beberapa sahabat yang lainnya pernah berjumpa dengan Nabi. Lalu tiba-tiba Nabi berkata, ada di antara kalian ini yang nanti menjadi murtad. Ketika murtad nanti gigi gerahnya sebesar gunung Uhud nanti di neraka. Dan Abu Hurairah ketika mendengar itu termasuk yang sedih gitu, karena khawatir itu akan menimpa kepada dirinya. Hari berganti hari sahabat-sahabat yang mendengar hadis itu meninggal dalam kondisi muslim, mukmin. Yang tertinggal cuma dua, Abu Hurairah dengan Rajul Unfuah. Semakin Abu Hurairah ketakutan Pak, sampai terjadinya perang Yamamah. Dan ketika terjadinya perang Yamamah mendapati Rajul Unfuah mati di barisan murtad, lega Abu Hurairah. Ternyata yang dikabarkan Nabi adalah Rajul Unfuah. Itu duit Pak. Makanya kemudian pangkal dari semua kerusakan itu duit Pak. Sampai kemudian orang melakukan keburukan apapun itu pasti ada kaitannya dengan uang. Ya, tersebarnya zina, khamr, perjudian, semua permusuhan. Berapa banyak laki-laki abang dengan adiknya gara-gara warisan Pak bertengkar Pak. Dan pasti itu urusannya dengan duit. Dan itulah yang kemudian kita dapatkan yang pertama. Hubbud dunya rasulul khati'atin. Cinta sama dunia itu pangkal dari semua kerusakan. Pantas Rasulullah itu doanya indah. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia itu obsesi terbesar pada kehidupan kami. Dan itu doanya Rasulullah. Makanya Nabi tidak pernah minta dunia Pak. Nabi itu mintanya rezeki. Allah itu mencela dunia, tapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Makanya kalau subuh apa doanya Rasulullah itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan katsiran. Nabi tidak pernah minta dunia. Yang dicela oleh Allah dunia kalau sudah kelewatan batas dicintai. Tapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Rezeki itu apa? Sabar itu rezeki, qanaah itu rezeki, lingkungan yang sebaik ini, masjid yang baik ini rezeki Pak. Makanya Nabi itu mintanya rezeki dan tidak mau minta dunia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ibnu Rajab kemudian melanjutkan. Yang kedua apa? Orang kalau sudah tersengat oleh dunia, siapapun ente, ustadz ente atau enggak, guru ente atau enggak, maka sesungguhnya yang kedua, orang kalau kemudian sudah tersengat oleh dunia, maka sesungguhnya Allah cabut rasa kecukupan pada hidupnya dan hatinya Pak. Karena ada satu riwayat dari Imam Baihaqi, Rasulullah SAW mengatakan, man kanat hamuhud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi dunya ila ma qadira lahu. Orang itu kalau sudah kemudian senang sama dunia kok kelewatan batas, kata Rasulullah. Hamun itu lebih tinggi daripada hubbun Pak, kalau kita buka dalam kamus. Jadi ada hub, ada kemudian hubbun, ada kemudian hamun. Hamun itu senang yang sudah campur-campur dengan nafsu. Makanya ketika Allah menyebut Nabi Yusuf wahamma biha, bukan wahabba biha, karena hamun itu lebih tinggi Pak. Beda dengan khalil, akhillah. Akhillah itu cinta yang betul-betul tulus karena kemudian iman Pak. Beda-beda itu kalau dalam bahasa Arab. Nabi mengatakan mangkanat hamuhud dunia, orang kalau sudah menjadikan obsesi besar yaitu dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Nah, bahasanya indah Rasulullah. Allah akan jadikan kacamata kefakiran itu tepat di pelupuk matanya. Bahasa Nabi itu lembut tapi nyindir banget. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kacamata kefakiran itu tepat di pelupuk matanya Pak. Apa akibatnya kalau diri kita, naudzubillah min dzalik, diri saya naudzubillah min dzalik, sudah kemudian menjadikan dunia itu obsesi terbesar pada hidupnya? Ya Allah akan jadikan kacamata kefakiran tepat di pelupuk mata kita Pak. Dapat 1 M kita akan berkata kapan 2 M, dapat 2 M kita akan berkata kapan 3 M, dapat 3 M kita akan berkata kapan 10 M. Ustaz atau tidak ustaz, guru atau tidak guru, orang ngaji atau tidak ngaji, bisa kena semua. Kenapa kok orang? Allah cabut kecukupan Pak. Kecukupan itu miliknya Allah, bukan miliknya hati kita dan bukan kalkulasi hitungan nominal kita dan bukan audit kita Pak. Mana dalilnya kalau kecukupan itu miliknya Allah? Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, dalam surat At-Talaq. Allah yang cukupi, berarti kecukupan itu miliknya Allah Pak. Berapa banyak orang yang gaji 3 juta cukup Pak, nyaman hidupnya, tidur pun nyenyak, bangun pun kemudian lapang. Tapi ada orang yang dapat gajinya 200 juta,
tidur tak tenang, bangun pun kemudian masih dalam kondisi frustasi memikirkan apa yang harusnya dia dapatkan dari itu. Karena kalau orang sudah cinta sama dunia, Pak, Allah itu dat ghayur, Allah itu maha pencemburu. Makanya Allah kalau mendapati hati manusia kok sudah mencintai sesuatu selain Allah, biasanya Allah itu akan menghukum manusia itu dengan apa yang dia cintai ketika dia meninggalkan ridhonya Allah. Contoh, Pak, ada laki-laki mencintai perempuan terlalu berlebihan, Pak, melebihi kadar cintanya dia kepada Allah. Biasanya perempuan itu akan menjadikan laki-laki itu adalah budak baginya. Dan laki-laki itu akan sengsara gitu ketika mencintai perempuan itu berlebihan. Sama, kalau ada manusia kalau sudah mencintai dunia meninggalkan ridhonya kepada Allah, Allah akan jadikan apa yang dia cintai yaitu dunia itu akan memperbudak dirinya. Dan akhirnya tidak pernah kecukupan, Pak. Dan Rasulullah itu bahasanya indah gitu. Rasulullah nggak mengatakan ja'alallahu fakiran, Allah menjadikan dia fakir terus. Nah, Nabi melembut, ja'alallahu faqran baina ainihi, Allah menjadikan kacamata kefakiran tepat di pelupuk matanya. Makanya kadang-kadang heran ya kita, ada orang korupsi sampai 200 M. Itu hidupnya berapa lama? Oh, beli mobil Alphard aja cuma 1 M. Beli rumah di Kemang Pratama 4 M, 5 M. Sudah cukup. Kalaupun korupsi boleh 5 M tok gitu. Misal kita menangnya. Sampai 200 M, Pak. Lu hidupnya berapa lama? Kenapa kok tega mengambil 200 M? Kenapa tega sampai kemudian 1 triliun? Bahkan saya masih ingat betul dulu saya itu ngobrol dengan bapak saya dulu ketika saya masih SD. Tentunya kita ingat ya Edi Tansil. Berapa triliun, Pak? 1,3 triliun. Saya masih SD itu saya tanya sama bapak saya, 1 triliun itu berapa, Pak? Pertanyaan polos anak SD, tapi saya masih ingat itu. Bapak saya ngomong 1 triliun itu 1.000 miliar. Lah 1 miliar itu berapa? 1.000 juta. Nah, saya nanya, lu kita itu makannya berapa ya, Pak? Kok sampai segitu ngambil uang rakyat? Bapak saya menjawab, itu bercanda. Orang kalau matanya sipit tuh kayak gitu. Nah, padahal saya juga sipit sebenarnya. Tapi ternyata jawabannya memang bukan di situ. Jawabannya setelah kemudian Allah takdirkan saya kemudian mondok, ada satu hadis yang membuat saya akhirnya terbuka. Loh, ini apa jawabannya? Maka hamud dunia ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah itu kalau sudah kemudian mendapati seorang manusia itu dunianya secara kelewatan batas, tepat di peluang matanya itu tidak pernah cukup, Pak, kurang terus itu. Dan akhirnya apa? Ya terus kemudian dia akan kejar terus. Dan itu kemudian akan didapatkan. Rasa tidak cukup itu nyiksa, Pak. Bapak tanya sama orang diet itu yang paling tersiksa itu siapa? Orang yang makannya tidak pernah cukup. Sudah makan enggak? Sudah. Berapa piring? Setengah piring. Cukup? Tidak cukup. Enggak. Walaupun makannya mahal. Orang yang paling nikmat itu cukup. Makanya cukup itu miliknya Allah, Pak, bukan milik kita. Kita merasa kalkulasi kita kalau hidup di Bekasi anak 7 itu sekitar 5 juta. Itu kan kalkulasi kita, Pak. Salah. Itu miliknya Allah. Allah yang ngatur. Ada orang gajinya 3 juta, Pak, tapi anaknya tidak pernah minta mainan, Pak. Kan cukup itu. Anaknya kalau lewat toko mainan diomongin, nanti jangan minta mainan ya, nak, tapi uangnya lagi dikit. Ya, Bi, liatin aja ya, liatin aja. Di toko mainan, liatin aja ya, Bi, liatin aja, nah. Udah. Tapi ada kan orang yang gajinya 15 juta, Pak, tidak cukup, Pak, karena beli mainan anaknya aja sudah hampir 3 juta, 4 juta. Kalau kemudian anaknya nggak dibelikan mainan, gulung-gulung itu di atas tanah, langsung keselokan apa terasa. Itu akhirnya tidak cukup. Makanya betul, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kalau tawakal sama Allah itu yang nyukupin Allah, itu dalil, Pak. Cukup itu miliknya Allah, bukan miliknya kita. Dan Allah tidak pernah memberikan kecukupan kepada mereka yang tidak pernah meletakkan ridhonya Allah lebih besar daripada cintanya mereka kepada dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah akan jadikan orang kalau sudah dalam kondisi mencintai dunia, kasmaran berat gitu, mampu dengan dunia. Yang ketiga itu apa? Dia dalam kondisi letih terus. Muhibbud dunya la yanfaku an salas. Sesungguhnya pecinta dunia itu tidak akan pernah lepas dari 3 perkara, kata Imam Qayyim. Yang pertama yaitu adalah ta'abbud daim. Dia itu letih terus, Pak.
Wahamun lazim, sedih terus karena memikirkan duit itu kan perkembangannya kan cepat banget ya. Naik turun terus di tahun awal 2000-an properti itu menjanjikan betul Pak. Berapa banyak orang yang kemudian jual beli properti itu untungnya sampai 200% awal tahun 2000-an. Sekarang yang menjanjikan Pak, terus berputar terus ngikutin terus capek letih. Wa hasratun la tanqadi. Dan kemudian Imam Nuqayyim masih nasihat sama kita semuanya. Wa hasratun la tanqadi. Kamu tuh ruginya itu tidak akan pernah putus kalau kamu sudah mengekor sama dunia. Dan itu yang kemudian kita dapatkan. Ngeri juga kalau kita membayangkan. Kalau kemudian seseorang diberikan pangkal kerusakan itu dunia, sampai jual beli ayat juga karena dunia, murtadnya orang juga karena dunia dan berbagai macam alasan keburukan. Yang kedua juga diberikan oleh Allah bagaimana kacamata kefakiran tepat di pelupuk matanya. Yang ketiga diberikan keletihan ketika ngikutin dunia itu memang betul-betul naik turunnya itu begitu cepat. Tentunya itulah yang menjadikan kita harus paham. Mungkin hari ini kita gagal menikmati kehidupan ibadah kita karena hati kita sudah tersengat kenikmatan mencintai dunia secara kelewatan batas. Nah itu yang kita dapatkan. Sekarang mari kita bahas. Setelah kita membahas perkataan itu, mari kemudian kita bahas apa indikator orang itu disebut sebagai budaknya dunia, Ustaz. Dimana kalau kita memiliki sifat-sifat itu, kita secara fix dan confirm kita itu sudah disebut sebagai cinta dunia. Maka kemudian dikatakan oleh para ulama salaful ummah, mereka mengatakan ada 5 sifatnya. Dan 5 sifat itu bisa kita jumpai kepada siapapun, tidak terlepas itu pun diri kita. Nauzubillah min dzalik, semoga langsung kita bisa mengerti. Yang pertama, kata para ulama, kapan seseorang itu terjangkiti virus pada dunia? 1, kalau dia menjadikan ibadah yang harusnya niat ibadah itu untuk urusan akhirat, tapi dia niatkan urusan ibadah itu semata-mata untuk mendapatkan dunia. Saya ulangi lagi Pak. Yang pertama, kalau dia itu menempatkan urusan ibadah, di mana ibadah itu sebenarnya harusnya diniatkan untuk mendapatkan surga, tapi dia lakukan ibadah niatnya untuk dunia. Sholat supaya proyeknya berhasil, sedekah supaya dagangannya laku, tahajud supaya apa yang dia usahakan itu kemudian menjadi lancar. Maka kalau ada orang kok sudah menjadikan ibadah yang harusnya tujuan dari ibadah itu adalah mendapatkan kebaikan akhirat, karena surga itu dibangun atas ibadah yang kita lakukan di dunia. Karena ibadah itu tidak pernah untuk membangun dunia kita, tapi ibadah itu membangun akhirat kita yang lebih baik. Tapi kalau orang sudah tersengat oleh dunia, maka dia niatkan bahwasanya ibadah yang dia kerjakan itu untuk menggenggam dunia. Ngajar hanya untuk dapat duit, taklim pilih-pilih untuk kemudian mendapatkan uang. Kalau ada orang yang sudah semacam itu, ketika ibadahnya itu sudah dia niatkan bahwasanya setiap ibadah yang dia kerjakan harusnya niatkan tulus karena Allah dan mendapatkan keridhaan Allah, tapi dia letakkan niat ibadah itu hanya untuk menggampangkan urusan dunianya, maka itulah orang yang kemudian sudah kelewatan batas mencintai dunia. Sampai ibadah pun dia niatkan untuk dunia dan bukan untuk akhirat dia yang lebih baik. Padahal maaf ya Pak, Allah itu membagi dunia itu bukan berdasarkan ibadah. Allah itu membagi dunia untuk kita itu berdasarkan takaran takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang dikayakan dan itu ujian, dan yang kaya belum tentu lebih mulia. Ada yang dimiskinkan, itu ujian, dan yang miskin belum tentu hina Pak. Tapi Allah itu tidak pernah membagi dunia itu berdasarkan ibadah. Kalau Allah itu membagikan dunia untuk kita berdasarkan ibadah Pak, orang yang tidak beriman sama Allah dan mereka masih kafir kepada Allah, harusnya mereka itu gak dapat dunia Pak. Harusnya rumah mereka itu di bawah jembatan, harusnya mereka tidak punya mobil, harusnya mereka tidak punya motor. Tapi kenapa ada orang yang belum beriman sama Allah, tidak pernah sholat subuh, tidak pernah zikir pagi, tapi kenapa kok harta mereka lebih banyak daripada harta kita? Disitulah kita paham, Allah itu tidak pernah bagi dunia itu berdasarkan ibadah, tapi Allah itu membagi dunia itu berdasarkan dunia, catatan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah itu
menciptakan dunia ini dan memberikan dunia ini kepada kita berdasarkan kepada catatan takdir, lalu kenapa kita harus mengorbankan ibadah kita yang harusnya untuk akhirat kita yang lebih baik, tetapi malah kita tujukan untuk dunia yang sudah dijamin oleh Allah? Padahal maaf ya, kalaupun kita tidak melaksanakan sholat, kalau rezeki kita 10 miliar, datang nggak 10 miliar itu Pak? Misalkan Bapak ditetapkan rezekinya 10 miliar, tapi tidak sholat subuh, datang nggak 10 miliar itu Pak? Nah, ini Pak Hari coba. Bapak ditetapkan rezekinya 10 M, tapi tidak ibadah. Kira-kira 10 M itu tetap datang atau tidak datang? Datang. Tetap datang. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami orang itu harusnya kemudian ketika dia menjadi hambanya akhirat dan bukan menjadi hambanya dunia, itu betul-betul bahwasanya dia tidak pernah beribadah kecuali ibadah itu hanya untuk akhirat Pak. Jangan menjadikan ibadah itu cita rasanya cita rasa dunia. Karena tanpa kita sadar, hal itu merusak ibadah kita. Sebagaimana kita sholat gara-gara manusia, kita sholat gara-gara Pak RT, kita sholat gara-gara Pak RW, kita sholat gara-gara kemudian takmir masjid, sholat kita nggak diterima sama Allah. Kalau sholatmu gara-gara manusia tidak diterima sama Allah, sama Pak. Sholat yang diniatkan untuk dunia pun dan ibadah yang diniatkan untuk dunia pun tidak akan mendapatkan apapun di sisi Allah. Kenapa? Itulah yang dinamakan ibadah cita rasa sekeping dunia. Oh, sudah boleh Ustaz. Gini loh Pak, orang kalau ibadah untuk akhirat, kalau sudah dapat akhirat itu otomatis dunianya dapat, nggak usah diniatkan. Akhirat itu propertinya tidak ada harganya, dunia itu recehan Pak. Loh kalau sudah dapat akhirat, masuk dunia nggak dapat? Tapi meletakkan niat harus betul-betul karena Allah itu penting. Makanya saya kemudian terenyuh ketika mendengarkan satu perkataan dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu tabi'in Pak, hidupnya setelah masa para sahabat Rasulullah. Abdullah bin Mubarak itu berkata, saya itu kalau melihat para sahabat membaca Al-Quran, saya ikuti mereka terus. Saya perhatikan mereka kalau sudah baca Al-Quran para sahabat Nabi itu, apa surat yang paling banyak membuat para sahabat itu nangis? Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala kemudian berkata, aku tidak pernah dapati para sahabat itu ketika membaca Al-Quran kecuali yang paling banyak membuat mereka nangis itu surat Hud, surat yang ke-11. Dan surat ini ternyata adalah surat yang membuat Rasulullah itu beruban, itu surat Hud. Karena ubannya Rasulullah itu karena salah satunya perintah berat yang Allah turunkan kepada beliau. Setelah aku mendapati surat Hud itu banyak membuat air mata para sahabat itu nangis, aku perhatikan lagi, apa ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu sedih. Lalu kemudian aku jumpai, ternyata ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu sedih, itu surat ayat 15 dan 16 pada surat Hud. Nah sekarang mari kita baca. Oh, mari dibaca surat Hud ayat 15, surat yang ke-11. Nanti kita akan paham kenapa para sahabat kok banyak nangis ketika membaca surat ini. 15 dulu, nanti baru 16. Satu-satu. Artinya aja. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Betul. Ada 15 dulu Pak, nanti kita baru 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah menyampaikan, siapapun yang ingin hanya dalam kehidupan ini hanya untuk dunia saja, apapun yang dia kerjakan niatnya untuk dunia, maka Allah akan memberikan kepadanya dunia. Wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah akan memberikan kepada dunia kepada mereka sesuai dengan niat yang mereka inginkan. Kalau ingin dapat dunia, la yubkhasun, ya dikurangi sama Allah Pak. Ada orang dakwah niatnya untuk kemudian menumpuk-numpuk kekayaan, dijadikan kaya oleh Allah. Ada orang yang kemudian dia sholat duha hanya untuk menjadikan dirinya itu kemudian banyak dunianya, dijadikan dunianya banyak oleh Allah.
Kalau ada orang yang kemudian sedekah, tapi sedekahnya bukan untuk memadamkan api neraka, tapi sedekahnya hanya untuk menumpuk supaya bisnisnya itu laku keras, Allah jadikan laku keras, Pak. Dan itu sudah janji dari Allah, Pak. Apakah ayat ini berdiri sendiri dan terhenti? Tidak. Masih ada ayat yang berikutnya, ayat 16. Lanjutkan ayat 16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Yang kita ngeri itu 16 loh, Pak. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Allah kemudian melanjutkan, orang yang semacam itu yang niatnya untuk dunia akan kami kasihkan dunia untuk mereka dan tidak dikurangi. Tapi nanti ketika di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batil atas apa yang mereka usahakan, Pak. Makanya kalau kita ilustrasikan, bisa jadi ada orang ketika sudah ditegakkan itu timbangan-timbangan kebaikan dan keburukan dia, maka dia melihat, loh, kok sholat saya tidak ada ya Allah? Kan saya sholat. Allah jawab, loh sholatmu itu kan supaya bisnismu laku. Sudah aku jadikan laku kan bisnismu. Loh ya Allah, kok sedekah saya tidak ada dalam mizan kebaikan saya? Allah berkata, loh sedekah kamu kan supaya kemudian dagangan-dagangan yang kamu kemudian miliki itu supaya kemudian diterima sama orang. Sudah aku jadikan daganganmu laku kan? Ya Allah, saya taklim tiap hari mana ya Allah? Loh taklim kamu kan supaya kamu dapat duit, kamu pilih-pilih daerahnya. Sudah aku jadikan kamu kaya raya kan dengan taklim yang kamu niatkan untuk dunia itu. Dan akhirnya selesai, Pak. Dan disitulah kita akhirnya memahami innama a'malu binniyat. Seluruh amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau ada orang pertama kali tidak ada yang menggerakkan dia untuk melakukan satu perkara ibadah, kok menggerakkan itu semata-mata untuk dunia, dikasih dunia sama Allah. Cuma setelah dikasih dunia dan disempurnakan dunia untuk dia, di akhiratnya sudah tidak ada lagi balasan, Pak. Kenapa? Balasannya sudah disegerakan untuk Allah. Balasannya sudah disegerakan oleh Allah ketika dalam konteks kehidupan dia di dunia. Makanya saya kemudian akhirnya pernah membaca sirahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu pernah kalau makan kurma itu nangis, Pak. Ketika ditanyakan, hei Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau nangis setiap makan kurma? Perhatikan jawaban beliau, tidaklah aku nangis ketika makan kurma kecuali dua sebab. Sebab yang pertama, kenapa saya nangis? Saya ini kemudian ingat kurma yang dimakan Nabi itu jauh lebih buruk daripada kurma yang saya makan. Maaf, Pak. Rasulullah itu baru makan kurma gemuk itu ketika peristiwa Khaybar dimenangkan, Pak. Karena Khaybar itu tanah yang subur. Khaybar itu ditaklukkan itu tahun 7 Hijriah, Pak. 1 tahun sebelum Fathul Mekah. Terjadinya setelah kemudian perjanjian Hudaybiyah. Dan itu merupakan balasan Allah kepada para sahabat karena mereka bersabar tidak memasuki Mekah 1 tahun sebelum terjadinya Fathul Mekah. Baru Rasul itu makan kurma agak besar karena Khaybar itu daerah subur, Pak. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf, saya ingat kurma yang dimakan Rasul. Yang kedua, kenapa saya nangis? Saya khawatir jangan-jangan kurma yang besar ini dan seenak ini Allah berikan kepada saya untuk membalas kebaikan saya di dunia, dan saya khawatir kurma ini menyebabkan tidak ada lagi balasan untuk saya lagi di akhirat. Karena balasannya sudah disegerakan oleh Allah ketika di dunia. Loh, Abdurrahman bin Auf itu nangis, yang nanya pun nangis. Ini negur kita loh, Pak, masing-masing negur saya. Ini bukan negur fulan, enggak, kita ini. Yang mana kadang-kadang tanpa kita sadari banyak di antara manusia saking senangnya sama dunia itu tanpa sadar sampai ibadah pun dia korbankan untuk dunia, dapat dunianya, tapi akhiratnya hilang, Pak. Ambiar akhiratnya. Karena niat yang kita miliki pertama kali ketika kita beribadah itu adalah untuk dunia. Dan Allah tidak suka. Saya sholat gara-gara Pak Agus, sholat saya tidak sah. Saya sholat gara-gara Pak Yafta, sholat saya tidak sah. Saya sholat gara-gara kemudian tetangga saya melihat saya, sholat saya tidak sah. Loh, kalau gara-gara niat saya sholat hanya untuk Agus, Yafta, itu kemudian sholat saya tidak sah. Apalagi ibadah sudah kita niatkan untuk dunia. Allah paling tidak suka kalau hatinya manusia sudah bercabang dan selingkuh. Dia mencari ridhonya Allah dan mencari dunia pun dijadikan menjadi tandingan bagi Allah.
Ya ini tanpa kita sadari semacam itu. Padahal maaf ya Pak, sekali lagi, kalau Bapak tidak zikir pagi, tidak tahajud, kalau rezekinya itu 2M, tetap datang itu 2M. Bukan berarti habis ini tidak tahajud. Pak, tidak tahajud, lo udah ikut kajian tadi subuh. Kalau kemudian sudah 2M datang, berarti niatnya untuk dunia. Sekali lagi Pak, niat semuanya ini untuk saya juga. Dakwahmu, sholatmu, tahajudmu, duhamu itu untuk akhirat. Kalau kamu sudah dapat akhirat, masa nggak dapat dunia sih? Kan nggak mungkin Pak. Karena kemudian ibaratnya gini, kalau kita sudah bisa membeli mobil Alphard, masa kita nggak bisa membeli Ayla? Alphard harganya 2M, 1M, Ayla 150 juta. Ibaratnya kayak gitu, cuma meletakkan niat saja. Makanya kalau orang sudah kemudian cinta sama dunia itu, pikirannya itu adalah semuanya untuk dunia. Ngundang anak yatim bukan karena ingin dekat dengan Rasulullah, Pak. Ngundang anak yatim supaya kemudian dimudahkan urusan dunianya. Padahal mengundang anak yatim itu salah satu amalan gede. Yang menggelincirkan itu satu, niat yang dia miliki ketika mengundang anak yatim itu niatnya bukan untuk dekat dengan Nabi, tapi memudahkan urusan dunia dia, dan itu merusak. Makanya kalau ada yang semacam ini, satu, sah dan confirm dia memiliki kecenderungan cinta sama dunia. Ustaz, kalau saya minta dunia boleh, kalau doa boleh Pak. Yang tidak boleh itu meniatkan ibadah kita untuk dunia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, para ulama kemudian menerangkan sifat yang kedua, kalau orang itu sudah jatuh cinta kepada dunia, kasmaran berat dan mabuk dengan dunia, itu yang kedua, yaitu adalah sebagaimana dalam satu riwayat yang disampaikan dari riwayat Imam Ahmad. Apa itu? Usudun fin nahar wa jussatun fil lail. Orang kalau sudah senang sama dunia, kasmaran berat, mabuk, ketika dia sudah sama dunia, maka Rasulullah menjelaskan sifatnya dua bergandengan sekaligus. Usudun fin nahar, jussatun fil lail. Dia singa Pak kalau di waktu siang, tapi bangkai di waktu malam. Singa itu apa? Singa itu semangat betul kalau dia mencari dunia. Dari selatan bisa lompat ke utara, dari timur bisa lompat ke barat. Semangatnya luar biasa, 4-5 untuk kemudian nyari dunia terus. Dan ini sebenarnya tidak salah. Saya semangat untuk mencari dunia memang tidak boleh Ustaz, boleh lah. Tapi tidak boleh kemudian bergandeng dengan sifat yang kedua, jussatun fil lail. Tapi kalau sudah malam itu jadi bangkai Pak, dia di hadapan Allah. Akhirnya semua energi yang dimiliki olehnya, kata Rasulullah SAW, hanya diberikan untuk dunia. Maka sampai-sampai alimun bid dunia jahilun anil akhirah. Sampai akhirnya kalau sudah jadi macan ketika di waktu siang, bangkai di waktu malam, maka ilmunya alim terhadap dunia, tapi bodoh terhadap urusan akhirat. Ini satu kaitan yang berkaitan langsung. Jadi impactnya kalau sudah orang itu jadi singa di waktu siang, bangkai di waktu malam, artinya bangkai itu tidak pernah bangun Pak, tidak pernah tahajud, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Kalau hanya 1 kali, 2 kali, 1 pekan, 2 pekan tidak tahajud masih dimaklumi, 1 bulan, 2 bulan tidak tahajud dimaklumi Pak. Nah, sampai bertahun-tahun dia tidak pernah bangun di tengah malam, tersungkur bersujud di hadapan Allah ketika Allah turun ke langit bumi pada sepertiga malamnya. Tapi justru dia menjadi bangkit dan tidak ada hasrat untuk bangun, sebagaimana hasratnya mencari dunia di waktu siang. Tapi kalau sudah matahari terbit, tak gitu, kata Rasulullah, kalau matahari sudah terbit, tak gitu, kuku-kukunya langsung memanjang. Sifatnya itu sebagaimana singa, dia siap kemanapun untuk kemudian didatangi setiap ada gemericik uang di situ. Tapi kalau sudah menjelang maghrib, malam sudah merambah, maka kemudian dia dalam kondisi sudah lemas. Ribuan malam, ribuan purnama dia lewati tanpa dia mampu untuk berdiri di tengah malam bermunajat kepada Allah, padahal Allah itu memanggil hambanya pada sepertiga malamnya. Dan itu tanpa kita sadari sering kita miliki Pak. Kita ini kadang-kadang, maaf, bekerja itu beralasan kalau kerjanya kita dari pagi sampai tengah malam itu beralasan ini kan tawakal, ikhtiar Ustaz. Betul, kan kita harus ingat Pak,
tawakalnya orang mukmin itu sebagaimana tawakalnya burung. Rasulullah kan menyebutkan gitu. Taqudu himasan wa taruhu bitanan. Perginya pagi kosong, pulangnya sore dalam kondisi sudah penuh. Berarti orang mukmin itu kalau kerja, berarti ukuran waktunya itu sebagaimana ukuran burung, Pak. Perginya pagi, pulangnya sore. Berapa jam itu ya? 8 jam sampai 10 jam. Ya kalau kita perginya pagi, pulangnya tengah malam, hampir 5 tahun kayak gitu, Pak. Mana ada burung yang pergi pagi pulangnya tengah malam, Pak? Itu burung hantu ya. Takarannya 8 sampai 10 jam. Kalau sesekali karena ada urusan penting, karena ada urusan apa, kan ada apa-apa. Yang kita bicarakan itu kalau sudah menjadi lifestyle-nya kita memang gitu. Perginya pagi, pulangnya tengah malam terus. Padahal Nabi sudah mengatakan tawakalah kalian sebagaimana tawakalnya burung. Perginya pagi, pulangnya sore. Berarti kalau kita hitung, kalau kita cermat, oh berarti Nabi itu sudah ngasih tanda. Nabi itu kalau mengingatkan kita itu lembut betul, Pak. Oh tawakalnya sebagaimana burung, perginya pagi, pulangnya sore. Berarti di situ Nabi sudah menerangkan jamnya. Jangan hanya dipahami dohir tok tekstual. Oh kayak burung, sudah berhenti di situ, enggak gitu. Oh berarti burung itu perginya pagi, pulangnya sore. Jam 8 sampai jam 5, jam 6, jam 7 normal, sudah. Kalau orang semacam ini lalu kemudian dikatakan oleh Nabi tadi, usudun finnar, kalau sudah siang semangat, kalau sudah malam tewas dia, terkapar dia. Dan ribuan malam dia lewati tanpa kemudian melaksanakan sholat tahajud, itu tidak pernah merasa bersalah. Kalau 1 pekan, 2 pekan tidak tahajud masih normal, Pak. 1 bulan, 2 bulan kita tidak tahajud masih normal. Tapi bertahun-tahun tidak pernah tahajud dan setiap bangun pagi tidak pernah merasa kurang ketika tidak pernah bangun untuk bersujud kepada Allah pada sepertiga malam. Kata Rasulullah, aku tidak pernah melihat penduduk neraka kecuali sifatnya mereka. Sehingga kalau di waktu siang, bangkit di waktu malam. Itu kata Nabi dalam riwayat Imam Ahmad. Dan akhirnya karena habis gitu, Pak, ngurusin terus itu akhirnya. Makanya sampai akhirnya Pak, Nabi juga menggandengkan dalam riwayat Imam Ahmad itu digandengkan lagi oleh Nabi, dilanjutkan. Alimun bid dunya, jahilun anil akhirah. Bukan hanya singgah di waktu siang, bukan hanya bangkit di waktu malam, tapi akhirnya dia alim terhadap urusan dunia. Tapi kalau sudah urusan akhirat, dia tidak paham. Makanya Nabi sampai kemudian bersabda dalam riwayat yang lainnya, abghadur rijali indallahi alimun bid dunya, jahilun anil akhirah. Orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolong langit bukan hanya berzina, bukan hanya peminum khamr, bukan hanya pembunuh, tapi orang yang dibenci oleh Allah di bawah kolong langit, kata Nabi, alimun bid dunya, alim terhadap urusan dunia. Tapi kalau sudah akhirat tidak paham apa-apa dia. Dan itu yang kedua. Ini untuk kita semuanya dan terutama untuk saya. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Rajab dilanjutkan oleh beliau. Orang kalau kemudian sudah cinta kepada dunia, yang ketiga, dia peduli halal ataupun haram, diambil semuanya. Bahkan perkataan-perkataan mereka itu seakan-akan membenarkan apa yang mereka lakukan. Mereka akan berkata, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Akhirnya mereka merusak semuanya, Pak. Parameter untuk membedakan mana yang baik dan buruk itu tidak punya. Walaupun dia punya parameter untuk membedakan makanan segar dan makanan basi, tapi tidak punya parameter untuk membedakan halal dan haram. Tubuh kita ini, Pak, sebenarnya punya alat detektor. Mana makanan segar, mana makanan basi, itu detektor. Sama, hati pun punya detektor. Ini halal, ini haram, Pak. Tapi kalau orang sudah cinta sama dunia, hatinya itu sudah berontak, ini haram, malah tidak apa-apa. Dan akhirnya kemudian dia ngambil itu, padahal maaf, salah satu di antara perkara besar yang kita harus mengerti, dunia itu remeh di sisi Allah. Tapi kalau kita mengambilnya dengan cara yang haram, itu jadi berat. Karena kaidahnya dunia itu cuma 2. Kalau hartamu halal, hisabnya panjang. Kalau hartamu haram, adabnya pedih. Cuma 2 itu yang jalan. Kalaupun halal, hisabnya lama, Pak. Kenapa? Kamu dapat lebih, bayarnya lebih. Kamu pakai taksi, bayarnya lebih mahal. Kalau pakai Gojek, lebih murah. Kalaupun halal, hisabnya lama.
Tapi kalau haram, hisabnya gede. Makanya kita lihat ya, Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga bukan karena membunuh. Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu bukan karena nempelin Hawa. Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu bukan karena mendolimi makhluk-makhluk yang lain di dalam surga. Enggak. Tapi Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga itu karena makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dalam kisah Israiliyat, Pak, Israiliyat itu tidak boleh dipercaya langsung, tidak boleh didustakan secara penuh. Israiliyat itu diterangkan Nabi Adam itu makan sudah sampai ke tenggorokan, kemudian Hawa makan sudah sampai ke perut. Itu pun hanya 1 gigitan, Pak. Gak sampai 1 kilo, gak sampai kemudian nambah, gak sampai gelegean gitu Nabi Adam. Gara-gara 1 gigitan buah yang dimakan Nabi Adam. Perhatikan, Imam Ibnu Katsir berkata, Allah turunkan Adam. Dalam satu riwayat, Adam diturunkan di India, kemudian ibunda kita Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya kenapa kok dinamakan Jeddah? Itu diambil dari kata Jiddatun, nenek. Karena disitulah nenek kita diturunkan. Dipisahkan oleh Allah 200 tahun, Pak. Dan baru diketemukan lagi oleh Allah setelah 200 tahun dalam satu kemudian riwayat dipertemukan di Arafah, Pak. Namanya kenapa kok dinamakan Bukit Arafah? Dari kata Arafah ya'rifu, mereka mengenal kembali setelah dipisahkan selama 200 tahun. Itu gara-gara makanan. 1 gigitan tok. Makanya sampai kemudian Imam Ibnu Rajab juga berkata kembali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau berkata, intinya sunnah, intinya hadis Nabi yang jumlahnya ratusan ribu itu intinya ada 3, Pak. Maaf ya, hadis Rasul itu kan banyak, Pak. Kalau kita mengacu kepada hafalannya Imam Ahmad itu 1 juta hadis. Masya Allah. Kalau kita kan 1, tidak ada jutanya. Itu pun hanya innamal a'malu binniyat. Kalau suruh nerusin juga nggak ada. Kalau Imam Ahmad 1 juta hadis. Di antara 1 juta hadis yang pernah dihafal oleh Imam Ahmad, misalkan kita mengacu hadis Rasulullah itu 1 juta, intinya itu ada 3, kata para ulama. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu syarah hadis arba'in. Itu mengatakan ada 3 hadis Umar bin Khattab, hadis Aisyah, hadis Nu'man bin Bashir. Hadis kemudian Umar bin Khattab itu apa? Innamal a'malu binniyat. Niat harus diperhatikan, itu sepertiga dari kehidupan sunnah itu terletak pada niat. Yang kedua, hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Artinya pentingnya mengambil ilmu ketika kita akan berkata dan berbuat. Yang ketiga, hadis Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir itu hadis apa? Hadis masalah menjaga dari yang syubhat dan haram di dalam makanan kita. Makanya sampai kita jumpai kan, Pak, Rasulullah itu pernah mendapati Husain atau Hasan itu masuk ke rumah beliau. Lalu kemudian ngambil kurma zakat, Pak. Masih belia, Pak. Seumuran anak saya Ja'far 4 tahunan kalau kita baca dalam riwayatnya. Loh, Husain itu ngambil kurma zakat. Kita tahu ya, Rasulullah dan keturunannya tidak boleh makan zakat, Pak. Berarti keturunan Rasulullah ada? Ada. Imam Mahdi keturunan Rasulullah. Apakah Imam Mahdi akan keluar tahun 2020? Saya tidak ngerti itu. Dan tidak boleh memastikan tahun. Kita kembali itu. Kemudian keturunan Rasulullah tidak boleh makan zakat. Rasulullah setelah mengetahui Husain itu mengambil kurma zakat, Pak. Perhatikan, Rasulullah itu paling sayang sama Hasan dan Husain. Sayangnya nggak usah diragukan, Pak. Pernah beliau sholat itu sujudnya lama, Pak. Sampai Abdullah bin Mas'ud itu ngangkat kepalanya untuk memastikan Nabi itu sudah bangkit dari sujudnya atau tidak. Ternyata Nabi masih sujud. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud sujud lagi. Kenapa kok Nabi sujudnya lama? Karena di atasnya ada Hasan dan Husain yang lagi bermain. Itu sayangnya Nabi kepada Hasan dan Husain. Tapi ketika Husain masuk ke rumahnya Rasul, kemudian ngambil kurma zakat, usianya masih belia, belum terkena beban hukuman kalau kemudian dia melakukan sesuatu. Tapi perhatikan Nabi tahu Husain makan kurma zakat, dirogoh itu kemudian mulutnya Husain, ditepok-tepok ini sini, suruh ngeluarin, dan muntah Husain. Imam Nawawi kalau tidak salah menyampaikan, kenapa Nabi setegas itu sama Husain yang masih kecil? Karena Nabi tahu kalau daging sudah terbentuk dari yang haram, panggilan ketaatan itu tidak akan direspon sama keturunan, Pak. Kita ngomong, nak, sholat nak, ayo, jangan buru-buru nyalain anak. Jangan ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya.
Dan itu yang ketiga. Dia nggak peduli, Pak. Dia merasa yang haram itu mengenyangkan. Masya Allah, haram itu tidak mendekatkan rezeki, yang halal tidak menjauhkan rezeki. Kita kan sering sekali merasa gitu. Yang haram mendekatkan rezeki, tidak, Pak. Yang halal menjauhkan rezeki, kata siapa? Kalaupun yang haram kita genggam, kalau bukan miliknya kita, dalam sekejap hilang. Tiba-tiba dijadikan mobilnya tabrakan, tiba-tiba dijadikan mungkin sakit, akhirnya apa? Habis uangnya seketika. Makanya banyak orang yang ngomong kan, kalau sudah kemudian dijaga dari yang haram itu apa dia? Kalau kita tanya, apa yang antum dapatkan? Dulu ketika saya masih kerja yang haram itu Ustaz, gajinya banyak, uangnya banyak, tapi nggak dapat apa-apa. Saya sering kan ngomong gitu, kita dapatkan dari orang yang hijrah. Karena kita ini salah, menganggap yang haram itu mendekatkan rezeki. Enggak, yang haram tidak pernah mendekatkan rezeki. Yang halal tidak pernah menjauhkan rezeki. Dan maaf ya Pak, saya menyampaikan, orang mukmin dalam masalah pusaran dunia itu, kata Rasulullah, memang dua, Pak. Ada yang muwasa'allahu fid dunya, muwasa'allahu fi akhiratihi. Ada yang kedua, mafturallahu fid dunya, muwasa'allahu fi akhiratihi. Orang mukmin kalau nyari dunia itu dibagi oleh Allah jadi dua. Ada yang gampang dunianya, gampang akhiratnya. Ada nggak teman kita yang Masya Allah gitu, pegang apa saja itu sukses, Pak. Memang bakatnya itu nyari duit. Ada yang kayak gitu, Pak. Kayak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu takdirnya memang diuji dengan kekayaan, Pak. Makanya beliau pengen miskin, nggak bisa miskin. Berdoa, ya Allah, kalau harta ini menjadikan hisabku lama, miskinkan aku, ya Allah. Nggak dimiskinkan sama Allah. Itu doa yang tidak mungkin diucapkan kita, Pak. Karena memang takdirnya Abdurrahman bin Auf itu kaya. Sampai pernah beliau itu dalam satu riwayat pernah baca mungkin, Abdurrahman bin Auf itu pernah beli kurma yang mau busuk, Pak. Dia harapannya apa? Nanti habis ini jadi miskin saya. Kurma sudah dibeli, tiba-tiba ada datang utusan dari Yaman menemui Rasulullah. Raja kami sakit ya Rasulullah. Kami mencari kurma dengan sifat semacam ini yang sudah mau busuk. Karena nunggu kurma busuk itu kan butuh berbulan-bulan, Pak. Kurma busuk yang gini-gini sifatnya gini. Kemudian para sahabat Ansor di Madinah berkata, tidak ada yang punya kurma itu kecuali Abdurrahman bin Auf. Diborong 3 kali lipatnya, Pak. Masya Allah. Ada kan orang mukmin itu yang gampang nyari duit, ada, Pak. Makanya nanti anak bapak mungkin ada yang sifatnya pertama, tapi tidak semuanya pertama. Ada yang kedua. Ada orang mukmin itu mafturun lahu fid dunya, muwasa'un lahu fi akhiratihi. Ada orang mukmin itu yang sempit dunianya, susah nyari duit, tapi lapang akhiratnya. Jadi kalau nanti anak kita nomor 1 atau nomor 2, jangan nyalain anak. Emang ada anak yang kedua, Pak. Ada orang itu, dia itu taat sama Allah, solih betul, tapi nyari duit itu memang tidak bakat. Jual apa saja rugi, Pak. Pasang iklan di internet, ada yang ngeklik, Pak. Yang ngeklik satu itu pun juga kemudian salah ngeklik gitu. Jual madu expired, ada yang kayak gitu. Dan kita tidak tahu, Pak. Tapi yang jelas Allah masih cukup, Pak, bagi orang yang beriman. Makanya maaf kalau nanti kita punya anak kita misalkan 10, 7, 8, jangan kita memaksakan bahwasanya anak kita itu poin yang pertama, lapang dunia, lapang akhiratnya. Loh, kok kita yang ngatur Allah? Allah yang ngatur kita. Jangan kemudian kalau menganggap anak kita tidak kaya, kemudian kita ngomong, hidupmu kok gak barokah sih, nak? Barokah kan tidak ditentukan oleh harta, Pak. Kalau barokah ditentukan harta, berarti pemain Hollywood dan Bollywood lebih barokah daripada kita, kan? Kita kan suka sekali mengatakan kalau kita lagi di depan rumah kita, wah ini tanda ini harus selesai. Kadang-kadang kita ini kemudian berkata, kalau di depan rumah kita, dan Allah, kamu bentar lagi selesai juga. Kita ini kadang-kadang kalau melihat rumah kita besar, kita ngomong sama istri kita, Masya Allah ya kita barokah. Barokah ditentukan oleh harta, kan salah. Karena Allah sudah menyampaikan dalam surat Al-Fajr yang sering dibaca imam kalau sholat subuh juga. Fa'amal insanu idza rabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau diberikan harta, diberikan kecukupan, manusia itu langsung berkata, Allah itu sayang sama kita, Allah muliakan kita. Kalau ada manusia itu diberikan oleh Allah dalam kondisi sempit rezekinya, sempit dunianya, kemudian dia mengatakan Robbi ahanan, Allah ini benci sama kita, makanya rezekinya dari 10 pintu jadi cuma 2 pintu. Allah mengatakan, kalah, Allah tidak pernah gitu.
Kalau rezeki itu kalau barokah itu dari uang, Pak. Berarti Donald Trump itu lebih barokah daripada kita. Kemana-mana pakai jet pribadi ya. Kita pakai pesawat ekonomi, yang pesan tiketnya 3 bulan, yang tidak bisa di-refund, bagasinya bayar sendiri. Berarti tidak barokah kita. Jangan gitu. Nah, makanya yang ketiga, pastikan harta itu bersih. Kalau ada harta haram itu merusak kita. Setiap daging terbentuk dari yang haram, daging itu tidak bisa diseret kepada ketaatan. Jadi kalau kita sudah lama nggak tahajud, jangan-jangan nyempel itu yang haram itu nyempel. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, kita singkatkan waktunya sudah jam 6. Yang keempat kata para ulama, orang itu kalau sudah fix dan confirm dia cinta sama dunia itu, saking senangnya sama dunia, Pak, kewajiban-kewajiban yang besar dan pokok tidak pernah dia lakukan, Pak. Kewajiban dia memperhatikan agama Allah tidak pernah peduli, Pak. Coba lihat kalau orang sudah senang sama dunia, Pak, diajak ngomong Palestina itu tidak tertarik dia. Palestina kemarin mati 3, ngomongin Palestina jauh. Bisnis saya aja masih bingung kok saya ngomongin Palestina. Gitu. Bicara tentang masalah keluarga tidak penting, Pak. Sampai anaknya tidak pernah menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking kaki anaknya, Pak. Bapaknya itu tidak pernah menempelkan kelingking kaki dengan kelingking anaknya, Pak. Anaknya tidak pernah dibawa ke masjid. Istrinya tidak pernah diasih kemudian pengajaran, tidak pernah ikut taklim, Pak. Ayo ngaji, lagi sibuk. Dikiranya orang yang ngaji pengangguran, Pak. Kamu kira yang ngaji itu pengangguran itu? Terus kamu doang itu yang nggak boleh nggak ngaji itu? Orang yang ngaji itu bukan orang pengangguran. Orang yang ngaji itu orang yang paham prioritas dalam hidupnya. Kenapa? Orang yang sudah cinta sama dunia itu tidak tertarik akhirat, Pak. Ini ada kajian tafsirnya ya. Hidup saja rumit, saya mau bikin tafsir. Nah, kemarin nggak ditelepon presiden, jadi nggak jadi menteri misalnya. Akhirnya dia nggak melaksanakan kewajiban, Pak. Sholat maghrib, sholat duhur di waktu asar, asar di waktu maghrib, maghrib di waktu isya, isya di waktu duha. Yang kebangetan. Dan terus dia tidak pernah melakukan kewajiban, Pak. Dan itu kan parah, Pak. Dia tidak pernah paham bicara tentang dakwah ini kaum muslimin gimana, ini ada syariat, kemudian mencoba untuk dilarang-larang. Tidak usah mikir-mikir itulah. Mau mikir uang kita aja nggak cukup, seakan-akan urusan duit dan perutnya itu lebih penting daripada urusan agama Allah. Tidak usah ngomong itulah, kan gitu. Akhirnya apa? Tanpa sadar hal semacam itu menjadikan dia itu tidak paham tentang akhirat. Taklim tidak pernah, Pak. Gimana taklim tidak pernah, Pak? Surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Kita, Pak, kalau mau kerja di Telkomsel itu harus sekolahnya 12 tahun, 16 tahun. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah, Pak. Baru bisa ngajukan apply ke kemudian ke Telkomsel supaya bisa kerja di Telkomsel, dapat gaji 1 sampai 100 juta. Sekolahnya 16 tahun. Masa ke surga kita kira lebih rendah daripada kualitas Telkomsel sampai tidak butuh ilmu? Kita ke Telkomsel, Indosat, Pertamina, BP, Kangian Oil Company, semuanya perusahaan itu. Kalau kita pengen kerja di situ, itu ada 16 tahun kemudian sekolahnya. 6 tahun SD, betul-betul dari jam 7 sampai jam 12 kita sekolah. SMP, SMA, kuliah 4 tahun baru bisa kerja, Pak. Baru bisa diterima oleh kemudian ini. Itu hanya untuk kerja di kantor, butuh 16 tahun belajar. Loh, apakah kita kira surga itu lebih rendah kualitasnya daripada Indosat sampai kita tidak butuh ilmu, tidak butuh taklim? Makanya kalau orang sudah tersengat dengan dunia, tidak butuh, Pak. Kewajiban itu tidak pernah dia tunaikan, Pak. Tidak peduli dia. Anaknya tidak pernah ke masjid, tidak pernah diajak, dan tidak pernah dia gandeng anaknya ke masjid. Tidak peduli dia. Yang dia pedulikan cuma satu, pundi-pundi rekeningnya itu ada. Karena yang menenangkan dia cuma itu, Pak. Barang yang kita ini masalahnya cuma sederhana kadang. Sekat antara kita dengan kebahagiaan itu apa? Barang yang nggak kita miliki itu aja sebenarnya. Akhirnya dia mikir barang apa yang belum dimiliki, rumah mana yang belum dimiliki, terus itu
kewajiban kepada agama Allah tidak pernah ditunaikan. Ini saya mau sharing ya Pak, tapi kita ambil ibrah, semoga keluarga ini diberikan oleh Allah kebaikan. Saya pernah sholat Jumat di atas ini Pak. Ada anak muda kelas 9. Itu sepanjang sholat Jumat itu main game Pak. Kanan kiri. Saya di samping itu saya bilang, gimana ini ya? Sholat Jumat main game ini. Saya mau ingatkan kan tidak boleh. Karena saya ingat hadis dari Abu Hurairah, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu faqad laghawta." Kalau kamu mengingatkan orang itu ketika sedang khutbah Jumat, kamu ngomong diam, kamu yang batal juga Jumatnya. Ya, saya diam Pak. Sholat ditegakkan, sholat Jumat. Saya nempel beliau, anak muda itu. Moga-moga beliau dan keluarganya baik dalam perlindungan Allah. Saya nempel, habis sholat Jumat, saya colek dong. Tadi kok main game nak? Sholat Jumat itu tidak boleh main game, batal loh. Jawabannya bagus. Daripada saya tidur, jawabannya tenang. Alhamdulillah saya lagi gak tidur saat. Kemudian saya mencoba memberikan dia masukan aja. Tahu nggak nak? Orang itu kalau kita sholat Jumat tidak usah main game. Kita bermain-main dengan kerikil itu batal. Man masal hasal faqad laghwa Muslim. Kamu memegang kerikil itu batal. Kamu tahu nggak orang yang mau meremehkan sajadah digini-ginikan sajadahnya? Kalau pas sholat Jumat itu bisa batal. Apalagi main game. Oh nggak tahu saya om. Baik orang ini, anak. Saya nggak tahu kalau itu nggak boleh. Oh ya sudah. Insya Allah. Terus kemudian muka-muka nanti jangan itu lagi. Ya siap. Gitu. Saya tanya, apanya ada? Ada. Di mana? Di kantor. Pernah sholat Jumat sama Bapak dan Bapak pernah ngasih tahu gimana Bu, bagaimana sholat Jumat? Dia jawab Pak, Bapak tidak pernah ngasih tahu tentang bagaimana tata cara sholat Jumat. Dan memang tidak pernah ngajak beliau sholat Jumat karena memang hari Jumatnya kan ke kantor. Saya itu cuma mikir Pak, kenapa saya sampaikan kisah ini? Bukan apa-apa, semoga Allah merahmati keluarga ini baik. Saya tidak ingin ngambil apa-apa, tapi saya ingin ngambil sebuah kesimpulan yang sangat mendasar. Sholat Jumat itu salah satu fikih yang paling gampang. Harusnya kita ngasih tahu sama anak, kalau sholat Jumat duduk dengerin ya, jangan ngapa-ngapain. Itu paling gampang Pak. Kalau anak kita tidak bisa sholat jenazah, masih kita maklumi lah, agak rumit. Anak kita tidak bisa sholat istisqa, ya wajar lah. Wong jamaah itu orang mau sholat istisqa aja nggak jadi. Tapi kalau kemudian saya baru kali ini tahu sholat subuh istisqa nggak jadi karena mau banjir. Kan tahu aja nanti banjir. Nah ini bercanda. Maka kemudian kalau anak kita tidak bisa istisqa, kita maklumin apa. Tapi kalau anak kita nggak ngerti bagaimana harusnya dia duduk ketika di majelis ilmu, ini kan lumayan parah Pak. Berarti kita tidak nyampein sama anak itu sebenarnya. Terus anak kita terus dititipkan sama kita, terus kita ngapain kewajibannya? Ngasih uang es krim, ngasih uang handphone tok gitu? Kan tidak Pak. Harus ngajak ke masjid, dibangunkan. Kalau kita kemudian sedang tidak keluar kota. Makanya saya itu kagum sama ibunya Imam Ahmad. Ibunya Imam Ahmad itu semenjak tahu Imam Ahmad itu masih belia sekitar 1 tahun, itu sebelum subuh itu sudah dimandikan oleh ibunya Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad ini yatim. Apa yang menyamakan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, semuanya yatim. Berarti perempuan itu kalau sudah beriman itu, laki-laki mah lewat Pak. Ibunya Imam Ahmad itu mandikan Imam Ahmad kecil itu, dibawa menerjang gurun pasir yang dingin dan sangat gelap ketika malam, didudukkan di masjid. Kalau subuh ditanya ibunya Imam Ahmad, kenapa sih kamu ngajak anakmu kamu bangunkan kalau pagi? Karena pagi itu waktu ketemunya malaikat siang dan malaikat malam itu ketemuan. Dan saya ingin anak saya itu mendapatkan saksi dari malaikat malam dan malaikat siang. Pantas Imam Ahmad jadi ulama gede. Disitulah kita paham, kalau orang sudah cinta sama dunia,
kewajiban apapun tidak peduli Pak dia. Yang dia pikir itu ya dunianya dong. Bicara Palestina tidak tertarik, bicara tentang dakwah Islam yang begini keadaannya tidak tertarik. Makanya orang kalau sudah cinta dunia itu sampai syariat pun kadang-kadang diolok-olok, diejek-ejek gitu. Karena sudah nggak tertarik urusan dunia, tidak tertarik urusan agama. Dan itu yang keempat, yang terakhir, yang kelima. Orang kalau sudah fix dan confirm sudah cinta sama dunia, susah untuk merogoh kantongnya bayar zakat, bayar sedekah. Padahal maaf ya, Allah menggandengkan sholat dengan zakat itu kenapa? Karena kalau sholat kita khusyuk tidak pernah ngeluarin zakat, itu tidak akan diterima oleh Allah sholat kita. Makanya sering bergandengan aqimus sholata wa atuz zakat, aqimus sholata wa atuz zakat. Kenapa sih Allah gandengkan sholat dan zakat terus? Simpel, karena sholat dan zakat itu bergandengan. Sholatnya manusia itu tergantung bagaimana zakat yang dia keluarkan. Nah, inilah 5 perkara yang untuk menasihati diri saya sendiri, karena ini penyakit lembut Pak. Penyakit ini bukan eksklusif hanya kepada orang yang tidak belajar, tapi penyakit ini bisa mengenai kepada siapapun, guru atau tidak guru, ustadz atau tidak ustadz, bisa terkena mentalitas mabuk dunia secara kelewatan batas. Emang mencintai dunia tidak boleh ustadz? Boleh Pak, sebagaimana kita mencintai istri, sebagaimana kita mencintai suami, tapi tidak boleh berlebihan dari apa yang menjadi takaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ilmu itu menasihati diri, bukan menasihati orang lain. Jangan sampai ada yang sudah membuat resumenya lalu kemudian dikirimkan lagi kepada teman tetangganya. Bro, kelihatannya kamu ini mabuk dunia. Untuk diri kita saja, semoga Allah memberikan nasihat dan kebaikan untuk diri kita. Semoga Allah memberikan keberkahan. Senang sekali berjumpa dengan bapak-bapak semuanya. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk masjid ini. Semoga masjid ini akan menjadi mercusuar ilmu dan akan merekatkan persaudaraan di antara kita. Kalaupun ada perbedaan Pak, mari kita sikapi dengan lapang hati. Tapi yang penting adalah kita tetap bersaudara. Kalau saya terkadang nanti mendapati ada pendapat Bapak kok tidak sama dengan pendapat saya, itu bukan berarti saya ingin memusuhi Bapak, tapi saya memang memilih pendapat yang berbeda. Fikih itu luas Pak, yang sempit itu hati kita. Dan itulah yang menjadikan kita semoga masjid ini merekatkan persaudaraan di antara orang yang beriman. Saya tutup dengan sebuah kata-kata dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu salah satu ulama para sahabat Nabi Pak. Beliau pernah ditanya, gimana sih sholat kalau dalam kondisi safar? Sholat dalam kondisi safar itu harus ngambil rukhsah dari 4 jadi 2. Gimana kalau ada orang yang safar tapi dia mengambil sempurna itmam, tidak diambil rukhsahnya? Perhatikan jawaban Abdullah bin Mas'ud. Mukhalafatun lil aula. Siapapun yang safar tidak mengambil rukhsah, dia mengambil pendapat yang menentang pendapat yang lebih kuat. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsah. Allah senang kalau diambil rukhsahnya. Nah, itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Satu waktu Abdullah bin Mas'ud safar dalam perjalanan ibadah ke Mekah bersama dengan rombongan para sahabat itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengambil pendapat yang berbeda dengan pendapatnya Abdullah bin Mas'ud. Utsman bin Affan itu mengatakan safar itu kalau baru jalan namanya safar sa'ir, maka ngambil rukhsah. Kalau sudah sampai ke tujuan namanya safar nazil, ambil sempurna sebagaimana mungkin. Itu pendapatnya pendapatnya Utsman bin Affan. Ketika berkumandang iqamah adzan, masuk waktunya sholat, di situ ada Abdullah bin Mas'ud, di situ ada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang didaulat menjadi imam sholat Utsman bin Affan, kedudukan di hatinya Rasulullah. Utsman menjadi imam. Para sahabat yang lainnya tahu ini Utsman kalau jadi imam dia tidak ngambil rukhsah, dia tetap akan sempurna dia. Orang lihatin itu Abdullah bin Mas'ud, nah ini sholat gak di belakang Utsman, karena pendapatnya Abdullah bin Mas'ud beda dengan pendapatnya Utsman.
Dan tetap sholat. Pak Abdullah bin Mas'ud di belakangnya Utsman. Rame para sahabat setelah sholat dan mengatakan, loh, katamu kalau safar ngambil sholatnya sempurna itu menyelisih pendapat yang lebih kuat. Kenapa kamu sholat di belakangnya Utsman? Perhatikan jawaban Abdullah bin Mas'ud. Al-khilafu syarrun. Mengawetkan perbedaan yang menjadi sebab permusuhan itu buruk. Dan Abdullah bin Mas'ud rela melepaskan pendapatnya untuk mengikuti pendapatnya Utsman supaya menjaga kalimat di antara kaum muslimin. Semoga kita paham itu, semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Ada yang tidak mau bertanya?